Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan petugasnya dalam kondisi baik dan sehat setelah ditabrak Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yakni Taruna Faryadi. Peristiwa tersebut terjadi saat Taruna berupaya melarikan diri dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK. Kabar ini dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Minggu 21 Desember 2025. KPK menyatakan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka serius pada petugas KPK. Adapun kondisi petugas dipastikan stabil dan tetap dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Hingga kini KPK masih melakukan pengejaran terhadap Taruna Faryadi yang melarikan diri usai kejadian tersebut. Status daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan masih dalam tahap pertimbangan. KPK menyebut proses pencarian terus dilakukan secara intensif. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, penerbitan DPO akan segera ditempuh sesuai prosedur. KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak keluarga Taruna Faryadi serta institusi kejaksaan. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat proses pencarian dan penyerahan diri yang bersangkutan. Lantas KPK menegaskan perlawanan terhadap petugas merupakan tindakan yang menghambat proses hukum. Lembaga anti rasuah itu juga tetap berkomitmen menuntaskan perkara tersebut secara profesional. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, yakni Albertinus, Kasintel Kejari Asis Budianto, serta Kasidatun Kejari HSU Taruna Faryadi. Terduga tersebut memang salah satunya melarikan diri. D, kami sedang berupaya untuk mencarinya, ya. Kemudian tentunya ini berkait dengan pertanyaan Mas Rio, langkah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Taruna Faryadi sempat menabrak petugas saat hendak ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember 2025. Peristiwa tersebut terjadi ketika petugas KPK melakukan upaya penangkapan terhadap yang bersangkutan. Taruna Faryadi disebut melakukan perlawanan dan melarikan diri dari lokasi penindakan. Lantas KPK menegaskan tindakan tersebut membahayakan petugas yang berada di lapangan. Hingga kini keberadaan Taruna Faryadi masih belum diketahui. KPK masih terus melakukan pencarian secara intensif terhadap yang bersangkutan. Adapun upaya pelancakan dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Sementara itu, KPK menyatakan tidak akan menghentikan proses penegakan hukum meskipun terduga pelaku melarikan diri. Lembaga anti rasuah itu juga menyiapkan langkah hukum lanjutan jika yang bersangkutan tidak segera ditemukan. Salah satu langkah yang dipertimbangkan yakni penerbitan daftar pencarian orang atau DPO. KPK menghimbau Taruna Faryadi untuk segera menyerahkan diri agar meringankan proses hukum yang akan dijalani. KPK menegaskan semua pihak yang terlibat dalam perkara korupsi akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melarikan diri TAR ya dalam kegiatan penangkapan, kemudian atas APN apakah KPK akan mendalami sebelum-sebelumnya dan juga mendalami pengadaan di SKPD dan bagaimana kelanjutan dari penyidikan perkara ini, apakah di KPK atau akan limpah. Pada Pak Deputi kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario dan Mas Rio. Banyak juga nih Mas Mario ya, udah 1, 2, 4 kalau tidak salah nih. Baik Mas Mario, yang pertama, jadi sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada kami dari petugas yang melaksanakan penangkapan, bahwa dari 3 terduga tersebut memang salah satunya melarikan diri. D, kami sedang berupaya untuk mencarinya, ya. Kemudian tentunya ini
berkait dengan pertanyaan Mas Rio, langkah selanjutnya tentu akan diterbitkan daftar pencarian orang. Ya, seperti itu. Sampai sore ini masih kita proses ya. Pagi nanti kita sampaikan. Yang selanjutnya terkait dengan yang kedua dari Mas Mario, penerimaan sebelumnya dan juga latar belakang yang bersangkutan dalam ini saudara APN, tentunya di dalam penyidikan nantinya ya. Ini sekaligus juga menjawab yang terakhir bahwa untuk penanganan perkaranya ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan apabila ditemukan dalam proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana yang lain atau ditemukan ada peristiwa pidana yang lain, tentu akan kami tindak lanjuti. Tapi untuk saat ini tentunya kita fokus terhadap pasal yang dipersangkakan, yaitu terkait dengan pemerasan. Kemudian terkait dengan ancaman dan modus-modus yang lainnya, yang tadi disampaikan bahwa ada pengadaan dan lainnya, justru yang disampaikan atau ancaman-ancaman itu adalah hanya sebagai modus ya, karena berdasarkan keterangan dari para kepala SKPD tidak ada perkara atau pengadaan yang sedang ditangani di situ. Jadi ada dibuat gitu ya, ada seolah-olah ada laporan, kemudian ditindaklanjuti laporannya bahwa ada permasalahan di SKPD tersebut, kemudian dihubungilah kepala SKPD-nya. Seperti itu modusnya ya, modusnya. Nah, seperti itu, jika tidak memberikan sesuatu maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Nah, untuk itulah maka kepala SKPD tersebut memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang diminta oleh saudara APN. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih Mas Jubir. Izin Pak Deputi, Ya. Yang pertama itu belum dijawab. Pertama soal apakah benar dilakukan adanya tindakan perlawanan, kemudian menabrak petugas, kemudian lari ke hutan, itu aja dulu. Artinya ini berkaitan dengan kronologis yang memang bisa juga dikatakan bisa masuk ada pasalnya tersendiri, dan misalkan pemberatan atau bahkan tindak pidana lain. Bisa dikonfirmasi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa benar pada saat sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri, seperti itu. Sehingga saat ini terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan upaya pencarian, dan tentunya nanti akan kami terbitkan daftar pencarian orang apabila pencarian ini yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak ditemukan yang bersangkutan. Makanya tadi pada saat konvers kami sampaikan kepada yang bersangkutan diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau datang kepada kami untuk mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Demikian Mas Mario. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.